Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga kabarnya sehat selalu ya sayang. Hai, kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kita lakukan nantinya mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga membuka hati kita dan pikiran kita untuk bisa menerima pelajaran nantinya ya nak. Amin. Nah baiklah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi tematik kita, Miss mau tanya dulu, materi tematik kita semalam itu tentang apa ya? Iya, semalam itu kita belajar tentang pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian juga tentang menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kali ini kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 5 dan juga di subtema 2 tentang perubahan cuaca, tapi di pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 ini yaitu yang pertama itu agar siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman juga. Kemudian juga siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan juga dengan pengaruh perubahan cuaca. Nah, selanjutnya yang ketiga itu yaitu membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama. Inilah tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 ini ya nak. Kita lanjutkan materinya ya. Nah, selanjutnya adalah ayo kita membaca sebuah teks. Nah, ini adalah teksnya tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Kita baca bersama ya nak. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja ya pengaruhnya? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal. Agar tubuh kita tidak kedinginan, cuaca panas tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian dapat menyerap keringat. Nah, ini seperti artikel ya karena. Nah, kira-kira ini diambil dari mana ya? Ya, ini diambil dari website karena dia menggunakan HTTPS. Berarti artikel ini berasal dari website atau media massa. Nah, dari teks ini kita akan mengambil isi dari teks ini kira-kira tentang apa ya? Nah, seperti ini dia menggunakan bagan. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Tadi dalam teks itu ada cuaca panas dan cuaca hujan. Nah, di cuaca panas itu tadi dia isi dari artikel itu menjemur pakaian ketika cuaca panas, pengaruh perubahan cuacanya. Kira-kira apa lagi ya pengaruh perubahan cuaca itu tadi di cuaca panas? Iya, yaitu kita memakai pakaian yang menyerap keringat. Kemudian juga terjadinya bencana kekeringan. Kalau cuaca hujan atau dingin apa ya dari teks itu? Iya, bercocok tanam. Kemudian juga memakai pakaian yang tebal dan terjadinya bencana banjir. Kalau cuaca hujan terus-menerus, maka itu yang kita takutkan akan terjadinya bencana banjir. Inilah pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Masih banyak lagi ya nak, cuman ini kita ambil dari teks tersebut ya. Oke.
Selanjutnya adalah mari kita mengamati dari gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka lagi sedang bermain lompat tali menggunakan karet. Nah, tapi karetnya itu kayak misalnya berserakan ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Iya, bekerja sama atau bersatu. Ini teksnya. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, di sini mereka sudah melakukan perbuatan apa tadi nak kita sebut? Iya, mereka sudah melakukan yang namanya sikap bersatu. Bersatu di mana ini kira-kira? Iya, bersatu di lingkungan sekolah. Inilah yang mereka lakukan. Nah, segala sesuatu perbuatan kalau kita lakukan dengan bersatu artinya bergotong royong dan bekerja sama, maka pekerjaan itu tadi semakin apa nak? Ringan ya kan? Ringan, mudah selesai, kemudian menambah keakraban, iya kan? Nah, selain itu ini juga manfaat dari sikap bersatu di sekolah. Selain dari pekerjaan semakin ringan, kemudian menambah kekompakan. Nah, ini sebahagiannya lagi, yaitu menambah banyak teman ya karena kemudian terbiasa saling menghargai perbedaan. Artinya kita menghargai perbedaan itu tadi. Mungkin teman kita tidak suka, kita suka, maka kita menambah ataupun cara menghargai perbedaan. Kemudian dapat saling bercerita mengenai pengalaman masing-masing. Kenapa? Karena kita berbeda pengalamannya, maka dari pengalaman teman kita bisa mendapatkan cerita yang lain dan juga menambah ilmu kita, karena inilah manfaat dari sikap bersatu di lingkungan sekolah selain dari sikap bekerja sama tadi. Sebenarnya sikap bersatu ini kaitannya sama dengan bekerja sama. Ya nak, itu dia maksudnya. Cuman lagi kalau dia bersatu dalam keberagaman ini, dia cakupannya atau manfaatnya sangat luas biasanya untuk orang banyak seperti itu ya nak. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, kali ini kita akan belajar perbandingan pecahan dengan penyebutnya sama tapi pembilangnya yang berbeda. Nah, kemarin itu kita belajar yang apa nak? Iya, penyebutnya apa tuh namanya? Pembilangnya ya yang iya kan, pembilangnya yang sama tapi penyebutnya yang berbeda. Nah, tetap sama-sama seperti berikut. Kalau dia sudah pelajaran tentang perbandingan, jangan lupa tanda perbandingan itu. Masih ingat? Iya, ini apa nak namanya, tanda apa? Iya, ini adalah lebih banyak atau apa nak? Iya, lebih dari. Sedangkan ini dibaca apa? Iya, kurang dari atau lebih sedikit. Kalau yang ini iya, sama banyak atau sama dengan. Untuk mengingatnya kembali, mari kita buat soalnya ya nak. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah belajar tentang penyebutnya yang sama. Berarti penyebut itu yang di mana? Yang bawahnya yang sama. Pecahan yang di bawahnya sama ya nak. Nah, dari gambar ini kira-kira dari gambarnya saja kita sudah bisa lihat mana yang lebih banyak. Nah, ini karena iya potongannya yang lebih banyak itu berarti yang diarsir ataupun yang diberi warna. Nah, dari gambar ini mana yang lebih banyak? Ini kan? Iya. Kenapa? Karena dia 2/2. Ini artinya 2/2 nak, karena dia sudah tertutupi. Sedangkan ini separuh. Tengok gambarnya, lebih sedikit, maka kita beri tanda apa? Iya, lebih sedikit. Setengah, lebih kecil atau kurang dari 2/2. Kita lanjut. Nah, ini lihat mana lebih banyak?
Dari gambarnya aja sudah kita lihat potongan mana yang lebih banyak. Iya, potongan ini karena dia dapat 2 sedangkan ini dapat 1 potong. Maka dia lebih kecil. Ingat kalau dia pecahan, kita lihat yang dari sebelah kirinya. Sebelah kiri ini berarti dia lebih kecil atau lebih besar? Iya, lebih kecil, maka 1/4 lebih kecil dari 2/4. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya ini. Coba lihat gambarnya. Sama nggak ya? Ini 3 potong. Ini juga 3 potong. Nah, bedanya kenapa dia sama? Sama, berarti dia menggunakan tanda apa? Sama dengan. Nah, kalau yang ini bagaimana? Di sini potongannya semuanya sama, Nak. Nah, di sini potongan jumlah potongannya sama kayak di sini 8. Di sini potongannya 4. Sini potongannya juga 2. Di sini juga potongannya 8. Membedakannya itu banyak potongannya. Nah, yang dimakan itu berapa? Kalau di sini yang dimakannya berapa, Nak? 4. Di sini 2. Mana lebih banyak 4 dengan 2? 4 karena maka dia lebih besar. 4/8 lebih besar dari 2/8. Intinya kalau dia penyebutnya yang sama, kita lihat banyaknya si pembilang. Di sini kan angkanya lebih banyak. Maka posisinya adalah semakin dia banyak angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Kalau dia pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahannya lebih besar. Ini kesimpulannya, Nak, untuk mempermudah anak Miss Ana memahaminya ya. Kalau yang ini, jika penyebutnya sama, berarti penyebutnya itu yang mana, Nak? Iya, penyebutnya itu yang di bawah. Maka pembilangnya berbeda, maka semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Berarti kalau dia penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda, maka semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Kebalikannya, jika penyebutnya yang berbeda, berarti kalau penyebutnya yang berbeda yang di bawahnya, yang di bawah atau jumlah potongannya, dan pembilangnya yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya, semakin kecil bagian dari pecahannya. Itu maksudnya, kesimpulan secara besarnya ya, Nak. Dan juga di agama kita, kalau kita sudah belajar pecahan, ada kaitannya dengan sedekah. Nah, kenapa? Karena pecahan itu artinya berbagi ya, karena berarti sesuai dengan hadis Muslim bahwasanya di situ dijelaskan bahwasanya sedekah tidaklah mengurangi harta. Berarti semakin kita sering bersedekah, berbagi kepada orang lain, maka harta kita akan semakin bertambah. Seperti itu kaitan antara pecahan ini, karena di dalam pecahan ini diajarkan kita untuk berbagi. Seperti itu ya, Nak. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa. Nah, tugas anak Miss Ana adalah coba tuliskan 2 contoh sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kali ini di sekolah tidak berbentuk gambar, tapi hanya bentuk tulisan. Kira-kira apa contohnya? Bermain bersama di lapangan sekolah, seperti itu. Itu contohnya 1 ya, Nak. Cari yang lain ya, tapi ini yang di sekolah. Miss tunggu jawabannya sayang ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelum itu, marilah kita ulang kembali materi kita tadi, yaitu tentang sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah juga, dan juga tentang pecahan, dan juga tentang mengambil kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Miss akhiri pembelajaran kita kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.